Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Tueni di podcast Himni. Kali ini saya bersama seseorang yang memang saya sudah kagumi dari dulu, Teh Karmini Ganda Sasmita, betul kan ya? Betul. Takut salah ngomongnya. Jadi kalau saya boleh mengutip sebuah kalimat gitu, bahwa setiap orang itu ada masanya, katanya gitu kan, dan setiap masa ada orangnya. Tetapi Teh Karmini ini dari masa ke masa. Bisa aja ya. Teh Karmini ini dari masa ke masa di SPMA itu beliau itu selalu hadir gitu. Jadi ya luar biasa begitu. Oh iya, saya belum nanya dulu sama Teh Karmini, apa kabarnya Teh? Alhamdulillah. Maaf sekali lagi saya grogi berhadapan dengan idola saya gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih waktunya, Teteh sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ada di rumah Teteh podcast kali ini ya. Gitu. Podcast kali ini mohon maaf direpotkan dengan saya gitu. Dengan senang hati. Jadi seperti biasa saya akan memulai podcast ini dengan permainan atau games jawab cepat gitu kan. Mudah-mudahan kali ini saya bisa lancar ya Teh. Sayanya yang nggak lancar nanti. Biasanya kalau saya ditanya mikir dulu. Iya. Jadi gini Teh Karmini, kita mulai ya Teh gamenya ya. Ya. Oke. Teh Karmini lebih suka gunung atau pantai? Dua-duanya sih. Nggak boleh, harus satu. Saya lebih suka ke gunung. Oke, lebih. Kenapa? Tantangannya lebih banyak. Oke. Kalau pantai kan laut biasa gitu. Kalau ke gunung kan ada lembahnya, ada bukitnya, ada macam-macam. Gitu iya ya? gitu. Oke. Jadi Teh Karmini suka tantangan. Kemudian lebih suka berbicara atau mendengarkan? Saya sebetulnya lebih suka mendengarkan. Oke. Ya, lebih mendengarkan. Lebih mendengarkan ya, nggak lebih suka banyak ini bicara gitu. Kalau diperlukan ya saya bicara. Tapi biasanya ya kalau ketemu yang klik itu bisa berjam-jam ngomongnya gitu. Saya klik mudah-mudahan. Tapi ya gitu. Tapi lebih suka mendengarkan. Oke, lebih suka mendengarkan. Lebih suka minum kopi atau minum teh? Teh. Lebih suka teh. Kenapa? Lebih suka teh. Dari dulunya sih, dari kecilnya teh. Biasa. Kopi itu baru-baru kesini aja itu. Pilih liburan di hotel atau camping di tenda? Kalau disuruh memilih sih lebih di tenda ya. Daripada di hotel. Daripada nyaman di hotel lebih di tenda ya. Oke. Kayaknya lebih seru gitu. Nggak tahu sampai sekarang pun kalau disuruh di tenda lebih. Jadi lebih suka di tenda ya. Oke, yang terakhir nih. Banyak teman tapi tidak suka dibawa jalan, atau hanya sedikit teman tapi yang mau diajak traveling? Sedikit tapi sering bisa diajak travel. Daripada yang banyak nggak bisa dibawa kemana-mana. Karena Teh Karmini seneng jalan ya. Yang enaknya sih banyak temen, banyak jalan ya. gitu. Tapi bahaya tuh Teh Karmini. Oke, itu kira-kira 5 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Teh Karmini. Jadi sedikitnya kita bakal tahu ya gitu gimana nih karakternya Teh Karmini tadi, yang suka tantangan, dan ya silahkan rekan alumni menilai sendiri ya dari jawaban Teh Karmini ini. Ini saya juga lagi megang buku yang ditulis oleh Teh Karmini dengan disusun oleh saya, dibantu oleh Iman sama Saiful. Iya. Saiful ini legenda. Iya. Saya megang ini. Jadi gini, saya mau nanya, ngorek-ngorek sedikit nih. Teh Karmini ini kan pengurus Himni dari awal berdiri. Iya. Ya, ininya. Gimana tuh Teh dari masa ke masa kepengurusan ini? Teh Karmini pernah jadi ketua Himni? Enggak. Tapi selalu ada di kepengurusan di setiap masa ya? Iya. Sampai Pak Barja ya. Setelah Kang Monti saya udah enggak. Sampai Kang Barja, Teh Karmini masih tetap jadi pengurusan. Iya. Kalau yang di sekarang kan ada di
sekarang dimasukin lagi, nggak tahu nih ide siapa gitu. Jadi waktu dari Kang Barja ke Kang Monty saya udah bilang, saya udahlah yang muda-muda semua gitu kan, jadi ada regenerasi gitu kan, udah saya mundur aja, oke, kata Kang Monty. Terus waktu Kang Boher juga sama gitu kan, nggak usah lagi gitu. Nah tiba-tiba nih yang kepengurusan sekarang kok nama saya masuk lagi. Cuma beda posisi ya. Dulu saya lebih banyak di sekretaris. Nah, sekarang jadi penasehat, naik pangkat ya kalau gitu ya. Betul. Karena mungkin yang muda-muda ini masih butuh nasihat dari yang senior. Kita nggak mau bilang tua gitu, tapi yang senior lah ya gitu. Oke, jadi luar biasa ya, rekan alumni sekalian mungkin pada tahu gitu kiprahnya Teh Karmini ini seperti apa. Yang saya inikan lagi adalah bahwa Teh Karmini ini menurut saya adalah sosok yang memang benar-benar bisa ada di lintas generasi gitu, maksudnya di lintas angkatan di SPMA ini kan gitu. Teteh itu lulusan angkatan 74, lulus 74, tapi beliau bisa misalnya berkunjung ke angkatan 89, bisa itu gimana tuh kiat-kiatnya tuh Teh? Maksudnya Teteh tuh kok bisa bisa sampai kayak deket aja gitu dengan siapa aja. Ini saya juga banyak belajar dari almarhum Kang Barja sebetulnya ya, karena dari dulu tuh ya sesama alumni walaupun di sekolah tidak bertemu, tapi terus pas kerja satu kantor. Satu kantor. Dan kebetulan saja memang cocok gitu ya, jadi visi misi Kang Barja tuh dengan saya kan sama. Jadi senang bersilaturahmi gitu kan. Itu dari awal-awal berdiri HIMNI pun awalnya gitu, Kang Barja tuh pengen ketemuan nih, gimana caranya, kalau nggak ada biaya gimana, itu seperti itu. Jadi karena Kang Barja itu dekat dengan para senior, karena saya suka ikut-ikutan gitu ya. Jadi ya memang mungkin saya sendiri dasarnya memang senang bersilaturahmi. Nah terus kebetulan Kang Barja juga sama begitu. Nah ketemu para senior seperti almarhum Pak Sultoni dulu ya, Pak Husen Deka, terus kemudian Pak Sujai. Alhamdulillah beliau-beliaunya juga welcome. Jadi ya saya tuh merasa nyaman gitu. Merasa nyaman nih dengan kakak-kakak gitu kan. Nah terus pas dengan ke bawah kebetulan kan juga ada seperti Nunung, itu kan istrinya Kang Barja. Otomatis kan jadi sudah ini juga. Terikat dekat dengan Nunung, akhirnya dengan angkatannya juga gitu kan. Dengan angkatan 80 gitu kan. Nah, terus kan ketemu dengan Ani ya, Teh Ani yang 79. Kan karena saya kan sering juga kantor itu kerjasama dengan Departemen Tanah IPB, dengan dulu dekannya tuh Pak Supiandi Sabiham apa gitu kan. Ya itu akhirnya dekat dengan itu, ya dengan 79 juga dekat. Seperti itulah. Dan saya memang tidak terlampau membatasi ini lulusan berapa, ini lulusan enggak. Yang penting ya inilah sebetulnya ajaran di kita ya, orang muslim ya, sesama muslim bersaudara, itu aja kali ya, sesama muslim bersaudara loh gitu kan. Ya oke lah kita ini gitu ya mulailah kita jalin silaturahmi. Alhamdulillah jadi kemana-mana sering dapat penginapan gratis gitulah. Iya makanya dari situ kan saya juga sungguh maksudnya terinspirasinya seperti itu gitu. Jadi kok bisa ya gitu. Jadi ya buat rekan-rekan alumni nanti kalau misalnya saya mau ke Jogja gitu boleh biar kayak Teh Karmini gitu kayak kesana. Itu mereka welcome sekali ya. Bahkan jadi, yang alumninya sudah tidak ada, yang tinggal istrinya malah TKG ayo pokoknya kalau ke sini ke rumahku gitu. Jadi kita tidak hanya dengan alumninya tapi dengan keluarganya juga kita jalin silaturahmi, alhamdulillah gitu sampai sekarang ya baiklah gitu. Iya, betul. Itu sih yang luar biasa ya, karena kan tidak semua orang bisa seperti itu ya Teh ya gitu. Tapi mungkin karena di SPMA ini kekeluargaannya juga memang sudah istimewa ya kan, kita tidak pernah mendapatkan itu di luar. Maksudnya di sekolah-sekolah lain mungkin ya
kenal sama kakak kelas aja itu udah sebuah hal yang wow gitu, luar biasa. Tapi di SPMA ini saya angkatan 89 aja bisa masih berkomunikasi dengan Teteh yang sudah di 74 gitu kan, angkatan 74, jadi luar biasa sekali. Alhamdulillah. Dan satu hal yang istimewa memang kalau kita bertemu alumni itu walaupun dia punya jabatan apapun, punya detail apapun, begitu ketemu semua lepas. Oh iya. Semua lepas tuh jabatan apa. Kita ngobrol seperti biasa, seperti sahabat, seperti saudara bahkan. Seperti itu yang membuat nyaman, betul, gitu. Yang betul. Enggak oh ini saya nih kan kepala ini gitu. Kamu ya enggak gitu. Enggak pernah. Yang saya alami ya. Jadi ya saya pernah juga dengan Kang Barja waktu itu ke ke Medan seperti gitu kan, di sana ada alumni gitu kan, ya mereka nggak menunjukkan saya punya jabatan ini, enggak juga gitu, malah kan ayo kita diantar mau kemana gitu kan, difasilitasi seperti itu. Alhamdulillah emang istimewa kalau menurut saya ya, betul, ini alumni SPMA tuh istimewa sekali gitu. Setuju banget gitu. Jadi makanya itulah mungkin itulah kelebihannya ada di kekeluargaan SPMA itu ya Teh ya gitu. Nah, berikutnya nih, saya mau tahu dulu nih latar belakangnya Teteh itu, sebenarnya Teteh tuh aslinya orang mana gitu. Aslinya. Soalnya gini, di Cianjur ada gitu. Di Sukabumi. DSS Sukabumi gitu kan, Teh Karmini di Bogor mah apalagi gitu. Jadi saya bingung nih, sebenarnya Teteh tuh aslinya orang mana sih Teh? Asli Jawa Barat. Asli Jawa Barat. Iyalah. Jadi kalau ini ayah itu asli Tasikmalaya. Oh iya. Ibu itu asli Cibadak Sukabumi. Gitu. Iya. Saya lahir di Cipanas Cianjur. Gitu. Nah, terus kecil sampai sekarang tinggal di Bogor ini. Jadi ya kalau di Bogor karena domisili Bogor. Nah, saya masuk DS atau Dewi Sri Cianjur karena kelahiran saya di Cianjur. Gitu kata teman-teman Cianjur, Teteh masuk aja soalnya lahirnya di sini gitu. Sukabumi itu memang keturunan saya dari sana, ibu, dari pihak ibu kata, "Udah Teteh masuk aja DS Sukabumi" gitu kan. Kan karuhuna orang Sukabumi. Gitu ceritanya. Tapi asli Jawa Barat. Itulah istimewanya Teh Karmini gitu kan. Jadi di mana-mana beliau ini bisa masuk gitu kan. Jadi ya memang itu bisa menjadi inspirasi buat semuanya gitu. Di kita di angkatan yang muda ini kadang-kadang saya suka berpikir, kok beliau bisa ya seperti itu, kenapa kita enggak gitu, yang muda-muda ini seperti beliau gitu. Terima kasih Teteh sudah menjadi inspirasi buat kami yang penting gini, kalau dengan para senior jangan suka so akrab, tapi juga jangan jangan suka so akrab ya. Kita tetap menjaga etika, tapi kita berusaha dengan easy going lah gitu ya, istilahnya. Kita biasa ngobrol hormat, tapi ya bercanda tapi ya kita ada boundary ya, ada batas. Betul. Itu yang membuat kita nyaman. Betul. Beliau juga nyaman seperti yang itu. Penting tetap ya ada batasannya. Ada batasannya gitu. Seakrab-akrabnya, sedekat-dekatnya kita betul. dengan sesama alumni gitu, tetapi kita tetap harus mengedepankan yang namanya etika. Betul. Atau attitude, dengan saudara gitu. pun demikian. Iya. Jadi itu pelajarannya mungkin atau kiatnya Teh Karmini, sehingga beliau bisa masuk kemana saja mau ke adeknya, oh ya udah gitu, adeknya jadi tidak takut kan ketemu kakak kelas gitu. Nah, yang penting kalau dengan adik-adik jangan suka sok tahu gitu. Kitanya jangan suka sok tahu, mentang-mentang dia di adik kelas gitu, maneh mah, jangan begitu. Kita anggap setara saja. Gitu. Ya samalah ini teman-teman semua teman gitu. Jadi kita bisa kita bicaranya bisa lepas seperti itu. Tidak ada batas yang gimana, tapi juga tidak keterlaluan gitu. Ada juga rambu-rambu seperti itu ya. Iya betul, ada dekat tapi terbatas gitu ya. Dekat tapi tetap kita harus memperhatikan batas mana yang harus kita istilahnya masuk ke dalamnya atau enggak gitu kan. Itu
harus ada itunya ya Teh ya. Harus dan itunya. Satu mungkin yang banyak membuat saya bisa ini karena dulu saya kerja di namanya lembaga penelitian tanah ya. Itu dulu 85% lulusan SPMA Bogor. Nah, jadi dari yang senior sampai yang muda ada. Otomatis bergaul di kantor kan jadi lebih akrab. Makanya bisa masuk ke bawah, bisa masuk ke atas. Itu juga itu mungkin salah satu pengaruhnya. Ya, yang penting waktu di kantor itu tadi jangan kalau ke yang bawahan, ini nyuruh seenaknya, tidak. Ya ke atasan kita tetap hormat. Ya seperti itulah gitu. Mungkin itu yang banyak membantu. Iya. Sekarang kalau misalnya masalah organisasi nih Teh, khususnya HIMNI gitu kan. Nah Teteh ini kan dari masa ke masa kan gitu, boleh gak sedikit bukan untuk memberikan sebuah penilaian atau menjudge istilahnya gitu, tetapi ada nggak perbedaan ketika misalnya zamannya Teh Karmini yang sebelumnya gitu kan dengan cara yang sekarang pengurus-pengurus HIMNI yang lebih kesini kan berarti kan yang ketuanya itu dari angkatan muda ya gitu, betul nggak? Jadi kita sharing aja gitu, sharing bagaimana sih kalau sistem dulu misalnya dalam masalah misalnya nih Teh penggunaan dana atau apa seperti apa gitu dan di kepengurusan yang Teteh kan berapa periode ya Teh ya dari 97 gitu, ya dari 97 sampai 2012. Berarti kan udah banyak tuh yang bisa di share ke kita gitu. Jadi bagaimana cara Teteh melihat kepengurusan dulu seperti ini? Kan artinya gini, dalam kepengurusan itu jangan begini, itu mah kan dulu gitu. Ini kan sekarang, tapi kan kita harus bisa mengambil yang baiknya dari yang dulu mungkin. Betul. Gitu. Yang buruknya jangan diikutin, tapi bisa juga misalnya kita sekarang sudah bagaimana berinovasi di kepengurusan yang sekarang, gimana tuh Teh dalam masalah organisasi ini? Kalau saya sih melihatnya begini ya, kan sesuatu itu tidak ada yang sempurna ya. Betul. Pasti ada kekurangannya. Betul. Kemudian juga kita teknologi juga kan semakin maju, zaman berubah, tentu ada perubahan. Betul. Cuma kalau melihat dari dulu sampai sekarang perubahannya itu saya pikir itu banyak positifnya ya. Jadi makin kesini makin berkembang, makin baik lah. Gitu. Karena kalau dulu banyak keterbatasan, tapi itu bisa jalan gitu kan. Kita bisa dari awalnya cuma bicara-bicara, kapan sih reuni ini gimana sampai bisa terbentuk himpunan, itu kan juga progres ya. Ada menjalin kembali silaturahmi dari teman-teman alumni yang jauh, yang kita bisa. Tapi pada awal-awal tentu kan misinya itu dulu, kita mendata dulu alumninya di mana, kita coba rangkul seperti itu. Betul. Nah, kemudian dari pendanaan juga kita terbatas. Cuma alhamdulillah waktu itu kan banyak alumni yang sudah berhasil ya. Iya. Jadi ya kalau ada reuni itu ya ada donasi gitu sebenarnya. Kalau dari iuran anggota itu kecil sekali kan, seperti itu. Nah kemudian makin kesini itu dulu waktu masih ketua umumnya Pak Sujai ya, terus ketua satunya Pak Sultoni, sekretaris umumnya Kang Barja, saya sekretaris satunya gitu kan, seperti itu. Nah itu saya banyak kendala tapi alhamdulillah bisa berjalan. Kemudian itu Pak Sultan itu 2 kepengurusan ya, 2 kali. 2 periode juga. Kemudian ke Kang Barja. Dari Kang Barja lebih cair lagi nih. Lebih cair lagi. Kalau dulu mah lebih ke banyak kan, kita kan senior dulu nih yang banyak, yang muda-mudanya banyak tidak terlibat kan. Kalau awal-awalnya. Betul. Di samping juga mungkin kesibukan pekerjaan atau apa, awal-awal tuh dari yang muda belum terlihat belum ini. Nah, di kontribusinya belum ada. Pada saat Kang Barja sudah mulai kita bahkan udah mulai ada acara piknik bersama. Waktu itu pakai 2 bus gitu kemana gitu, seperti itu. Tiap tahun tuh ada itu seperti itu. Nah, itu mulai juga yang muda-mudanya sudah mulai ikut di situ ya. Walaupun masih mungkin yang ya 70-an gitu, yang 80-nya
masih belum gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian itu database juga masih manual, masih apa, banyak kekurangan tapi progres tetap ada. Nah, makin ke sini saya lihat itu makin baik ya. Kemudian juga apalagi dengan kepengurusannya sekarang, saya lihat sekarang kan komunikasi mudah. Kan? Nah, kalau dulu kan kita undangan reuni itu pakai kurir, pakai pos. Nah, itu ya. Iya, betul. Kalau kesini kan udah zaman di Kang Monty ya. Ada Kang Monty itu udah masuk itu SMS, WA gitu kan. Di masa Kang Monty ya. Sudah mulai. Kemudian makin kesini makin baik lagi lah database-nya. Saya lihat ini potensi-potensi ya dari yang muda-muda ini yang masuk di kepengurusan, ahli database-nya ada. Betul. Ya kan, ahli komunikasinya ada. Jadi mungkin untuk mempromosikan atau menjaring rekanan apa itu lebih mudah ya apa. Tapi itu pun tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada semangat dari betul. Itu yang saya lihat, semangat dari teman-teman adik-adik ini yang di kepengurusan tuh luar biasa kalau menurut saya. Dulu itu ingin kalau sekarang kerjasama dengan UMKM kayak gitu tuh susah banget gitu kan, susah gitu. Dari seksi permodalannya, udah katanya mau kerjasama dengan ini gagal lagi gitu kan. Jadi banyak kendala. Mungkin sekarang fasilitas sudah lebih baik kemudian ya. Semangatnya juga ini mudah-mudahan ini lebih jadi kalau mau tadi Dewinti bilang gimana perkembangannya dari tahun ke tahun dari kepengurusan itu ada progres yang menaik ya, membaik secara dari grafiknya gitu semakin baik dan sekarang saya sih optimis lah ya ini dengan kepengurusan yang sekarang ini di mana anak-anak mudanya ini yang semangat gitu ya. Mudah-mudahan ini lebih banyak memberikan manfaat. Amin. Baik bagi kita anggota maupun masyarakat gitu. Karena dulu kita masih terkungkung pokoknya mah alumni aja gitu, belum keluar ya. Sekarang kan sudah mulailah mungkin dari kepengurusan Kang Boher ya. Kita sudah ada ikut berpartisipasi dalam hal membantu atau menyumbang kepada yang terdampak bencana walaupun masih terfokus kalau di daerahnya itu ada alumni yang tinggal di situ gitu kan, jadi bisa. Nah itu seperti kemarin waktu di Cianjur ada teman-teman yang terdampak juga. Betul. Kita memberi bantuan tidak hanya kepada alumninya tapi ke masyarakat yang sekitarnya. Nah jadi itu udah mulai keluar. Nah, sekarang mungkin bisa lebih lagi lah dari minimal itu. Ada yang ikut merasakan ada yang merasakan. Ada himni ini bisa dirasakan oleh beberapa masyarakat walaupun misalnya masyarakatnya masih lingkupnya belum gitu ya. Ya makin lama mudah-mudahan makin besar lah ya, bisa bermanfaat lah. Baik ya kita mungkin yang awal itu yang masyarakat di sekeliling kampus kita dulu gitu kan. Betul. Seperti itu dulu, nanti baru bisa ini. Mungkin yang saya tangkap gitu ya, bahwa Teh Karmini ini dari beberapa kepengurusan sampai saat ini ikut lagi gitu. Mungkin yang paling dipegang sama Teh Karmini itu komitmen mungkin ya gitu. Komit nih kalau sudah nama saya tercantum di situ gitu ya. Walaupun tak alasannya apa gitu terpilih gitu, tetapi ketika nama kita sudah tercantum di dalam kepengurusan, walaupun saya Teteh tidak tahu gitu alasannya apa gitu, tapi Teteh tetap komit gitu kan, bahwa Insya Allah gitu ya Teh sepertinya ya udah gitu, saya diberi kepercayaan, saya harus komit dengan betul, dan bertanggung jawab di dalamnya gitu ya. Dan walaupun awalnya rada ini kenapa sih nama saya masuk ke sini gitu kan, tapi karena sekarang pengennya traveling terus ya. Oke lah sekarang ya sudah ada di situ ya, mudah-mudahan saya juga masih bisa berkontribusi untuk sangat sih ini ya, gitu maksudnya paling tidak ya seperti ini saya belajar banyak gitu kan dari apa yang Teteh lakukan dari masa sebelumnya sampai masa sekarang. Sepertinya gitu kan keberadaan Teteh ini menurut saya ya itu tidak lekang oleh waktu gitu. Jadinya ya sama siapa aja, coba anak SPMA sekarang siapa saya tanya
siapa yang nggak kenal Teh Karmini gitu. Malah sayanya yang nggak kenal. Anak saya aja 2 tahu gitu kan. Oh iya gitu. Ini jadi ya alhamdulillah lah. Terima kasih Teteh sudah memberikan contoh untuk kalau yang di bawah ya berarti adik-adik Teteh gitu. Khususnya saya gitu ya, yang begitu menurut saya banyaklah inspirasi yang bisa saya lihat dari sosok Teteh gitu. Oke, kemudian jadi gini, sebenarnya apa yang membuat Teteh pertama kali tertarik masuk SPMA? Tidak kalau saya kan karena gedungnya. Tidak tertarik sama sekali. No. Jadi kejebak atau ngejebur gitu, gini, gimana tuh ceritanya? Ini tidak lepas dari background keluarga ya. Saya itu kan keluarga besar, jadi 11 bersaudara. Saya 12 Teh. 11 bersaudara, tapi saya itu nomor 10 ya. Oh, nomor jadi 10, adik 1. Nah, ayah saya itu meninggal saat saya umur 7 tahun. Di mana waktu itu kakak yang baru mandiri itu baru 3. Baru 3. Yang lainnya kan masih sekolah. Ibu saya itu ibu rumah tangga. Jadi tidak punya penghasilan kecuali pensiun. Itu ya, seperti itu. Jadi secara ekonomi memang berat untuk biaya sekolah. Ya semurah-murahnya juga namanya sekolah ya. Jadi dulu saya itu berpikir begini. Waktu SMP saya sudah berpikir, saya mau jadi apa ya gitu kan. Dan bisa enggak ini sekolah gitu kan. Nah kalau saya kayaknya berat deh sampai kuliah gitu kan. Dari mana biaya gitu. Nah ceritanya tuh ya nggak mungkin lah ngambil SMA. Karena lulus SMA ngapain? Gitu kan. Ya. Nah, jadi carilah sekolah yang bisa langsung bekerja kan gitu ceritanya. Awalnya. Nah, itu kan waktu itu ada SEMEA, ada SPG, ada SPMA gitu kan. Yang katanya kalau lulus dari situ bisa langsung kerja kan gitu, seperti itu. Dari situ saya mikir lagi gitu kan. Aduh, SPG ini kan nanti jadi guru. Ngapain ya, saya nggak mau aja jadi guru gitu kan. Dulu itu pengalaman gini, kakak saya banyak yang jadi guru, makan kapur, banyak kena TB. Jadi saya nggak mau SPG kan, enggak SPG enggak gitu. SEMEA teh ngitungan duit batur, kita nggak pernah megang uang, itu aja pikiran saya mah gitu. Simple gitu kan. Nah, terus ada SPMA itu saya sama sekali tidak tahu ngapain di sekolah itu pertama. Terus yang kedua, saya mencari sekolah yang paling murah. Yang paling murah itu SPMA. Waktu itu. Oh iya. Jadi kalau yang di lain itu tetap kan SPP ya. Yang kalau sekarang SPP itu per bulan. Iya. Itu lebih tinggi. Kalau di SPMA waktu itu per semester bayarnya. Bayarnya per semester, tapi kalau dibagi per bulan tetap lebih murah dibanding sekolah lain. Itu SPMA. Nah, terus yang kedua, kalau di sekolah lain saya harus ada modal untuk beli buku teks, ya kan? Nah di SPMA itu kita tidak. Jadi begitu masuk ke library, buku apa yang dibutuhkan langsung dibagi itu. Jadi itu sekolah paling murah itu, gitu. Itulah background. Sekolahnya bagus gitu. Nah sekolahnya juga keren nih gitu kan. Sekolahnya keren ya, ini murah, kemudian fasilitasnya oke. Ya udah saya masuk. Awal-awal terkaget-kaget juga. Tapi ya itulah, alhamdulillah lama-lama kan Allah bisa karena biasa katanya ya, gitu. Ya alhamdulillah lah bisa sampai tamat. Itu ceritanya sih. Ceritanya ya. Jadi kalau selama perjalanan Teteh di SPMA ini kira-kira hal apa yang menjadi istilahnya ini tuh saya dapat dari SPMA nih, dia yang bikin saya seperti ini gitu. Jadi kan kalau misalnya kalau saya misalnya mandirinya gitu kan di SPMA tuh gitu, merasa banget kalau kemandirian saya itu memang dibentuk ketika saya di SPMA gitu. Nah kalau Teteh sendiri apa tuh? Kalau misalnya pas di SPMA tuh, oh ini banget nih ajaran SPMA gitu. Apa tuh Teh kira-kira? Ada sih. Kalau waktu sekolah mah kita
rasanya belum merasakan itu ya. Waktu di sekolah mah kadang-kadang juga masih gerutu gitu kan. Ngapain sini nyangkul lagi, capek lah gitu. Tapi memang itu terasanya setelah kita terjun ke masyarakat dan sudah bekerja. Itu baru terasa. Jadi sampai sekarang tuh saya tuh lebih bangga mengatakan lulusan SPMA daripada lulusan Fakuan. Universitas Pakuan. Gak tahu, pokoknya saya lebih bangga luar biasa. Luar biasa. Iya. Karena apa? Setelah saya terjun di masyarakat dan bekerja, saya merasakan yang tadinya dulu itu rada gimana gitu ya, harus berangkat subuh, pulang ini, tapi itu ternyata mendidik kita disiplin. Nah, betul. Itu disiplinnya luar biasa. Jadi saya tuh selama bekerja, kalau masuk jam 7, sebelum jam 7 sudah ada di kantor. Gitu. Nah, kalau masuk jam 8, sebelum jam 8 saya sudah ada di kantor. Pulang begitu. Kalau misalnya pulang jam 2, setelah jam 2 baru pulang. Pulang jam 4 setelah, karena kan ada perubahan jam kerja itu ya. Seperti itu tidak akan benar-benar dilatih di situ ya. Tidak akan bisa saya lakukan kalau tidak ada latihan selama di SPMA. Disiplinnya sangat tinggi. Terus yang kedua, kekerabatan itu tadi. Nah, jadi dengan teman sekerja pun diusahakan kita bagaimana caranya, bukan berusaha menyenangkan orang, bukan. Bagaimana kita bisa diterima apa adanya, ya seperti itu. Jadi kekurangan saya ini, kelebihan saya, ayo berteman, ayo bersahabat gitu. Kemudian dalam sistem pekerjaan pun begitu. Kalau misalnya ada pekerjaan, tidak ada, kalau zaman dulu kan pegawai negeri itu terkenal ya, katanya banyak nganggurnya gitu ya. Tapi alhamdulillah tuh saya nggak pernah nganggur di kantor gitu kan. Seperti itu. Karena gini, ada juga kalau diberi pekerjaan, kalau saya tidak pernah ditunda. Ada kerjaan langsung saya kerjakan, beres saya setorkan ke atasan saya. Otomatis kan kalau ya alhamdulillah sih mungkin dinilai hasil kerjaan saya baguslah, memenuhi syarat, dikasih lagi kan kerjaan seperti itu gitu. Nah, lain kalau misalnya suka ini mah besok-besok juga bisa dikerjakan. Nah, itu ternyata berjalannya waktu saya menilai, atasan juga kayaknya nggak ngasih kerjaan dia gitu sih gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ya kita itu tadi disiplin, kembali ke disiplin. Seperti itu ya, alhamdulillah kerjaannya juga lancar gitu kan. Seperti itu. Kita nggak ada masalah yang gimana, nggak ada lah gitu ya. Dengan rekan kerja juga nggak ada yang sampai, apalagi sampai musuhan gitu, nggak ada gitu. Biasa-biasa aja gitu kan. Ya kalau berdebat beda pendapat. Nah, itu kita belajar menghargai pendapat orang. Tidak mungkin orang semuanya itu sama gitu kan, pasti oke lah Anda berpendapat begitu, saya berpendapat gini, tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan, merusak pertemanan itu aja. Betul. Seperti itu kayaknya. Iya. Wow, luar biasa ya ini pembicaraan yang daging semua menurut saya. Jadinya Teh Karmini ini adalah sosok yang kalau dari saya tangkap ya Teh dari pembicaraan kita tadi, bahwa kita itu harus melakukan sesuatu itu, maksudnya gini, jangan melakukan sesuatu, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Mungkin betul, gitu ya, betul, gitu ya Teh. Betul sekali. Jadi itu tuh intinya, sehingga Teh Karmini ini sosok yang mudah diterima dimanapun, karena mungkin menerapkan itu, bahwa saya melakukan sesuatu yang memperlakukan orang lain sebagaimana saya tidak ingin diperlakukan gitu ya. Karena ya sesuai dengan ini kan ada nasihat katanya gini, jangan suka mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Nah, iya betul. Ya. Terus tapi juga jangan suka mengingat-ingat keburukan orang lain kepada kita. Jangan. Yeah. Mereka berbuat buruk kepada kita, ya sudah. Jangan dibalas dengan keburukan lagi. Itu, seperti itu. Ya katanya sih begitu ya. Tapi betul, luar biasa sekali. Hari ini saya mendapat, alhamdulillah, di waktunya yang sebetulnya sangat terlalu singkat ya Teh ya. Tapi ini betul-betul saya dapat
banyak hari ini ya rekan alumni sekalian. Memang kalau ngobrol sama Teh Karmini mungkin memang harus ada beberapa episode gitu kan. Jadi kita korek lagi gitu. Nanti kita buat podcast bersambung gitu ya. Untuk dengan Teh Karmini tergantung jadwal beliau kosongnya. Kebetulan hari ini sedang kosong. Teteh terima kasih hari ini sudah menyediakan waktu dan tempatnya untuk saya melakukan podcast di sini. Terima kasih atas penilaian ataupun obrolan yang luar biasa yang hari ini saya dapatkan. Sama-sama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Demikian rekan alumni sekalian, pembicaraan atau ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol saya santai dengan Teh Karmini yang wow luar biasa. Alhamdulillah kita dijamu dengan makanan yang enak. Jadi seadanya. Alhamdulillah. Sekali lagi Teh Karmini terima kasih atas waktu Sama-sama. dan tempatnya yang sudah diberikan. Sekian dulu podcast kali ini bersama Teh KG kalau saya nama ngetopnya di SPMA tuh Teh KG ya. Teh KG. Jadi semoga bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan alumni sekalian. Amin. Dan bagi yang mungkin penasaran ingin lebih tahu tentang sosok Teh Karmini, semoga dengan podcast ini rekan-rekan alumni semua bisa lebih tahu, oh iya ternyata sosok Teh Karmini ini begitu luar biasa gitu kan. Jadi begitu hari ini podcastnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Teh Karmini pamit hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.